Shalom, selamat pagi sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat tanggal 5 Desember 2025. Kita kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Odi Edman Redasmali, yang bertugas sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Petra Lampung, khususnya melayani di Pospelkes Jemaat Kanaan Bambangan Umpu dan Jemaat Emmaus Gedung Harapan. Sahabat GPB, tentu di hari ini kita sudah siap melakukan pekerjaan, bahkan kita sudah siap melakukan pelayanan dan aktivitas kita. Namun sebelum kita menindaklanjuti segala sesuatunya di sepanjang hari ini, mari kita bersama mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita juga percaya bahwa apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, kita percaya akan diberkati, bahkan juga akan dilindungi dari segala hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mari sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sehati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala bentuk cinta kasih dan penyertaan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebelum kami melakukan segala harapan, rencana kami di hari ini, kami hendak bersama mendasarinya dengan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di saat ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan semangat, supaya apapun yang kami lakukan, kami percaya itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan juga orang-orang di sekitar kami. Maka berikanlah kami hikmat dan pengertian-Mu, bahkan juga kerendahan hati, supaya ketika kami membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh pahami bersama, dan kami siap mempraktekkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur dan berdoa, bersabdalah, sebab kami sudah sedia untuk membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpuji Yesus Kristus. Maranatha. Sahabat GPIB, tema renungan kita dalam renungan pagi saat ini adalah sikap saling menerima. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ada satu pertanyaan mendasar yang mau disampaikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita merasa tidak diterima? Tidak diterima mungkin karena cara berpikir kita yang berbeda. Tidak diterima karena latar belakang yang berbeda, yang tidak sama dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak diterima karena iman kita dianggap belum seperti yang diharapkan oleh orang lain. Rasa tidak terima itu memang tidak dapat melukai tubuh kita, tetapi dia melukai hati kita. Dia memang tidak terlihat, tetapi dia dapat mempengaruhi cara seseorang memandang tentang dirinya, tentang sesamanya, bahkan tentang Tuhannya. Ironisnya, tempat yang seharusnya menjadi ruang yang paling aman untuk diterima, yaitu keluarga, pertemanan, bahkan gereja, justru kadang menjadi tempat yang paling cepat orang dinilai dan dihakimi. Kita kadang mudah untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang rohani, dan siapa yang dianggap lemah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan iman kita tidak dibangun di atas sikap saling menilai dan saling menghakimi satu dengan yang lain, tetapi dibangun di atas dasar sikap saling menerima di antara sesama. Sebab di hadapan Tuhan, kita semua adalah manusia yang sedang bertumbuh, yang sedang dibentuk, bahkan sedang digarap oleh kasih Tuhan. Maka melalui surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita diajak untuk belajar untuk melihat sesama bukan dengan kacamata penghakiman, tetapi dengan kacamata kasih dan penerimaan di antara kita. Sahabat GPB, setelah kita membaca firman Tuhan kita, apa yang terjadi dengan teks bacaan kita? Dan apa yang hendak mau diubah oleh Rasul Paulus? Dalam bacaan kita disebutkan bahwa jemaat Roma pada saat itu terdapat dua kelompok orang percaya. Ada kelompok yang disebut kuat imannya, dan ada kelompok yang dianggap lemah imannya. Perbedaan mereka tampak dalam hal yang sebenarnya terlihat sederhana, ternyata sangat sensitif untuk iman percaya mereka. Kelompok yang kuat imannya merasa bahwa mereka bebas untuk makan segala sesuatunya. Mereka yakin bahwa iman kepada Kristus telah membebaskan mereka dari ikatan aturan-aturan yang lama. Sementara itu kelompok yang lemah imannya masih membatasi diri mereka. Mereka hanya makan sayur-sayuran dan menghindari daging karena alasan iman dan suara hati mereka. Namun sahabat GPB, persoalan yang paling dalam teks kita bukan bicara soal makanan sebenarnya, melainkan soal sikap hati di antara orang percaya pada saat itu. Perbedaan yang seharusnya dapat diterima justru dalam bacaan kita lihat berubah menjadi sumber perpecahan, menjadi sumber kehancuran di antara mereka. Sehingga sahabat GPIB, di tengah situasi yang saling menghakimi dan di tengah situasi yang saling membenarkan diri di antara mereka, Rasul Paulus hadir melalui suratnya, dan kehadiran Paulus tidak membela satu kelompok atau tidak menyalahkan kelompok yang lain. Paulus justru mau mengarahkan perhatian jemaat yang saling bertengkar untuk melihat pada dasar iman yang sejati. Sehingga Paulus berkata pada ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Artinya apa sahabat GPB? Bahwa setiap orang percaya adalah hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Setiap orang akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan kepada penilaian sesama. Kita bukan tuan atas iman orang lain. Kita hanyalah sesama persiara yang sedang berjalan menuju Tuhan yang sama. Lalu Paulus menegaskan satu kebenaran yang sangat mendasar, dan itu terlihat pada ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Di ayat yang ke-8 adalah pusat ajaran Paulus, bahwa orang percaya sepenuhnya berada dalam kepemilikan Tuhan. Iman bukan alat untuk membenarkan diri, dan iman bukan untuk menyalahkan orang lain. Tetapi iman adalah wujud respon syukur atas karya keselamatan yang telah Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Dengan cara pandang ini, sahabat GPIB, Paulus sedang mau merenovasi pola pikir jemaat di Roma pada saat itu. Dari iman yang sibuk membedakan siapa lebih benar dan siapa yang salah, Paulus mau merubah menuju kepada iman yang sibuk untuk bersama memuliakan Tuhan melalui sikap saling menerima di tengah-tengah mereka. Sebab keselamatan bukan hasil keunggulan rohani manusia, melainkan murni karya anugerah Allah. Karena itu, tidak ada dasar bagi manusia untuk meninggikan dirinya atau juga untuk merendahkan sesamanya. Sahabat GPIB, secara teologis teks bacaan kita mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya sedang berada dalam proses penggarapan Tuhan. Bahwa tidak ada yang langsung dewasa dalam iman setiap orang percaya. Tentu semua punya proses bertumbuhnya masing-masing. Semua punya ritme, semua punya proses yang berbeda-beda. Mungkin ada yang hari ini kuat, tetapi besok mungkin saja bisa mereka goyah. Ada yang mungkin hari ini masih ragu, tetapi besok bisa menjadi saksi yang setia. Mungkin ada juga yang cepat untuk memahami situasi dan kondisi, tetapi juga ada orang-orang yang harus perlahan dituntun untuk kemudian memahami kondisi yang terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Namun, jika kita menghakimi, sesungguhnya kita sedang mendahului pekerjaan Tuhan. Jika kita meremehkan, kita sedang meremehkan tentang karya yang sedang Tuhan atau yang Allah lakukan dalam diri kita dan sesama. Karena itu, sikap saling menerima bukanlah tanda iman yang lemah, melainkan justru tanda iman yang matang dan dewasa di dalam Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari firman Tuhan saat ini, setidaknya ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, iman sejati melatih kita untuk rendah hati, bukan merasa paling benar. Artinya, semakin kita mengenal tentang kasih karunia Tuhan, seharusnya kita semakin sadar bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan oleh kehebatan kita pribadi. Maka selayaknya kita untuk rendah hati seorang terhadap yang lain, bukan lagi merasa paling hebat dan paling benar. Lalu yang kedua, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih. Artinya, Tuhan sering memakai orang-orang yang berbeda dari kita untuk membentuk kesabaran, untuk membentuk kerendahan hati, dan juga untuk membentuk keluasan hati kita. Karena itu, mari lihatlah perbedaan sebagai kelengkapan untuk melengkapi dan juga menjadi sarana untuk mematangkan relasi kita di antara sesama, bahkan juga dengan Tuhan. Dan yang terakhir, hidup sebagai milik Tuhan berarti belajar menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Artinya, semua orang boleh memberikan nasihat, tetapi nasihat itu bukan didasarkan untuk saling menghakimi dengan kesombongan. Tetapi semua nasihat itu harus didasarkan pada kasih yang mau dibentuk. Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi jangan sampai kita kehilangan iman dan kasih. Sahabat GPIB, dunia hari ini sangat mudah memberikan penilaian, tetapi sangat sulit untuk memberikan penerimaan. Dunia bisa cepat memberikan cap terhadap seseorang, tetapi lambat untuk memberikan kasih. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah milik Tuhan yang sedang diproses, yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena itu kita dipanggil untuk saling menerima, bukan saling menjatuhkan. Dan dalam masa Minggu Advent ini, mari kita saling menanti Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan iman yang rendah hati, dan kasih yang nyata dalam penerimaan terhadap sesama. Kiranya
Iman kita boleh menjadi sumber pengharapan, bukan sumber luka bagi sesama kita. Karena Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sahabat GPB, mari bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Firman-Mu di pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kami, memperbaharui cara pandang kami untuk melihat perbedaan yang ada di lingkungan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah perbedaan kami tidak saling menilai, kami tidak saling menghakimi. Justru di tengah-tengah kekayaan perbedaan itu, membuat kami untuk semakin bertumbuh, untuk saling berbagi, untuk saling mengisi, bahkan juga saling menguatkan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kami percaya di balik perbedaan ada karya, ada maksud Tuhan untuk membuat kami diperlengkapi dengan karya dan maksud Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan bertunas, bahkan juga boleh menghasilkan buah, dan buah itu boleh menjadi komitmen kami, dan juga kami boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa Surgawi, secara khusus di doa kami di pagi hari ini, kami mau mendoakan buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami korban bencana banjir yang ada di daerah Sumatera. Tuhan, di tengah-tengah kesedihan, kehilangan, di tengah-tengah harapan yang mungkin sirna, Tuhan Engkau datang, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka penguatan dan penghiburan. Kami percaya Tuhan mampu mengubah keadaan mereka. Dan biarlah dengan berbagai cara Tuhan, kami percaya Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan orang-orang baik, bahkan juga kami semua Tuhan pakai untuk juga boleh mendoakan mereka yang sedang bergumul, bahkan juga sedang membutuhkan pertolongan. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dan bersyukur, dan kami menyerahkan semua kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat PPB, demikianlah Morning Call di pagi hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita.